politik dan ekonomi ini memang nggak bisa dipisahkan kan. Di saat ekonomi bagus, pasti politiknya agak cenderung lebih tak banyak suara lah ya, karena memang Teduh lah ya. teduh, karena ini politik kan urusan perut bang. Kalau ekonomi kita tidak stabil, pasti ini politik kita hancur-hancuran. Agak berpengaruh lah ya. Agak berpengaruh dan Bahkan sampai terpengaruh lah kira-kira ya. dan banyak daerah kan di saat ada krisis moneter pasti yang ada krisis saja keuangan, Iya, betul. pasti politiknya langsung hancur. Iya. Kita kan baru anak bawang lah di demokrasi bang ya. Kita baru tumbuh dari reformasi 20 tahunan. Dan cuman alhamdulillah kan akhir ini reformasi kita berkembang terus, kebebasan berekspresi kita diterima walaupun tetap ada catatan-catatannya. Cuman yang sangat penting ini buat teman-teman sahabat muda, jangan pernah antipati sama politik. Soal ini urusan perut kalian ya. Kalau soal kalian bilang lapangan kerja susah, Iya. itu hubungannya ke politik. Karena kalau kita mau investasi, kita harus tahu politiknya dulu. Apakah politiknya nggak sering sikut ya? Pasti itu jadi pertimbangan pengusaha bang. Untuk pengusaha yang levelnya mikro juga harus bahas politik. Dengan kondisi seperti ini, apa kira-kira yang menjadi diskusi teman-teman di HIPMI sejauh ini untuk memberikan sumbangan positif terhadap politik? Kalau nggak anak HIPMI yang jadi calon, kalau nggak anak HIPMI pasti di belakang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda Bawaslu Sumatera Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa. Beliau penggerak ekonomi di Sumatera Barat bersama rekan-rekan di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sumatera Barat. Hadir bersama kita. Kalau di HIPMI ini panggilannya Bung sahabat. Sama nama ya bang. Kita di HIPMI cair aja. Cair atau ketua semua tuh gimana? Nah, ketum. Tapi kita bukan ketum ya bang. Hadir dengan kita bersama kita di podcast Bawaslu Ngobrol Santai di Ruang-Ruang Publik, Bung Muhammad Raihan, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Provinsi Sumatera Barat. Wakil Ketua bidangnya apa? Kita ketua bidang 6 pak. Ketua bidang 6 itu Membidangi pertanian, perikanan, maritim sama maritim. Wah, jadi beliau memang penguasa maritimnya di Sumatera Barat. Mulai dari isi laut sampai isi laut itu kemudian dikeluarkan dan diolah kembali sampai kemudian masuk ke perut kita. Nah, ini beliau yang membidangi. Bang, luar biasa. Selamat datang. Terima kasih abangku, Bang Gaddafi. Mudah-mudahan ini menjadi pengayaan bagi kita di Sumatera Barat. Memang banyak juga orang ini cerita, Bung Raihan. Apa sih kaitannya HIPMI, pengusaha muda, kemudian dengan pemilu, tentu dengan demokrasi. Karena kan tadi HIPMI adalah para pengusaha, kemudian pemilu ini adalah memilih dan tidak dipilihnya seseorang calon atau siapa saja yang kemudian menjadi kontestan. Ini kemudian menjadi penting. Tapi sebelum jauh kita bicara soal itu, kita dengarlah dulu suara Waketum 4 ya. 6. Oh, Waketum 6 HIPMI Sumatera Barat. Silakan Bung Rehan. Terima kasih Bang Gaddafi. Assalamualaikum Sobat Muda Bawaslu ya. Sobat Muda Bawaslu. Ini terbaik, artinya Bawaslu pun reformasi hari ini Bang ya. Cara menggait pemilih-pemilih cerdas terbaik emang. Bawaslu Sumbar, izin. Nama saya Muhammad Raihan. Saya Ketua Bidang 6 HIPMI Sumbar, membidangi maritim dan perikanan. Terima kasih Bang dari bidang di Bawaslu. Mungkin kita kalau HIPMI tentu perannya sebenarnya politik dan ekonomi itu nggak bisa dipisahkan ya Bang ya. Sebelum sana kita ketemu. Kira-kira supaya sobat muda ini tahu, jadi kan Bawaslu ini fungsi kita adalah pendidikan, pendidikan politik, pencegahan, pengawasan sampai nanti pada level penindakan. Karena hukum pemilu adanya di Bawaslu. Biar sobat-sobat muda kita tahu ini, coba dulu Bung Rehan sampaikan bagaimana sejarah HIPMI ini mulai dari 1972 sampai kemudian terbentuknya HIPMI di Sumatera Barat. Jadi
HIPMI itu tercipta 10 Juni 1972, Bang. Itu memang keresahan kan, itu transisi kemerdekaan ya. Iya. Masih transisi orde lama ke orde baru. Orde baru ya. Nah, itu mungkin banyak pengusaha-pengusaha lokal kita yang mungkin nggak happy lah dengan situasi saat itu. Iya, iya. Karena ekonomi kita dikuasai bukan oleh pribumi lah. Waktu itu kan semangat pribumi sangat tinggi. Karena emang ini transisi kemerdekaan, Bang ya. Iya, betul. Nah, dibentuklah HIPMI dari 9 orang, Bang. Termasuk founder itu Pak Abdul Latif. Yang orang Minang. Tapi dari 9 founder HIPMI itu, Bang, 4 atau 5 itu orang Sumatera Barat, orang Minang. Oh. Jadi memang DNA HIPMI ini itu memang perlu Sumatera Barat. diketahui sahabat muda Iya. bahwa Sumatera Barat di zaman itu tidak hanya menjadi pemikir terhadap berlahirnya republik, tapi juga pemikir lahirnya HIPMI. HIPMI. Silakan. Jadi walaupun di kemerdekaan cuma si orang Sumbar, dan di ekonomi pun dari orang Sumbar juga, orang Minang. Dan lahirnya HIPMI itu emang karena pengennya jadi pengusaha yang kawacan dari muka. Kawasan terbuka. Jadi kita pengen berdiri di atas kaki sendiri di negara sendiri. Betul. Dan alhamdulillah emang ternyata dari senior-senior kita, Bang, founder-founder ayahanda HIPMI lah ya, memang akhirnya jadi pengusaha-pengusaha besar semua, konglomerat semua. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Dan mereka memang berdayakan bagaimana anak-anak HIPMI tumbuh. Iya, iya. Dan pada hari itu memang kan belum informasi nggak seluas sekarang ya, Bang ya. Berjejaring sangat penting mestinya. Betul. Nah, makanya HIPMI terciptain itu untuk berjejaring lah. Pengusaha-pengusaha lokal kita bagaimana bisa berkembang, Konektivitas. Ya. konektivitas, dan emang akhirnya kita emang jadi pemain di negeri kita sendiri. Betul. Nah, di Sumatera Barat kapan mulai? Sumatera Barat, aduh saya lupa tahun pastinya, cuman tahun 90-an itu udah Pak Sudah mulai. Asnawi Bahar, dulu sebelumnya Om Rudi. Oh, beliau ketua HIPMI pertama, Pak Asnawi Bahar. Saya lupa kalau pertama tanda emang. Ini kita agak error juga soal sejarah. Cuman di Sumatera Barat, ke HIPMI jalan di Pak Om Cok Nawi, ada Om Iya. Rudi Mantum, ada juga Om Naldo, Ronaldo ya. Iya. Naldo Azwar, dan habis itu alhamdulillah, Bang, sekarang Mantum kita juga ada 2 tuh di legislatif. Ada Bang Zigo Rolanda, itu ketua umum HIPMI juga 2014 kalau nggak salah. Oh, Itu sekarang jadi anggota DPR RI Komisi 5. jadi memang sebenarnya HIPMI ini dengan dunia demokrasi, Oh iya, dengan dunia perpolitikan sudah apa ya? Kalau bahasa kita berkulintan lah kira-kira ya. karena HIPMI labor, Bang. Iya. Kita menganggap HIPMI ini labor kepemimpinan lah. Karena kan pengusaha cenderung lebih agile, Bang ya. Betul. Lebih lincah kan. Mengeksekusi barang nih nggak usah banyak-banyak teori lah, eksekusi aja ya kan. Ada pengalaman, Bung Rehan. Kita lihat di beberapa literasi. Jadi pasca Orde Baru ke Orde Reformasi itu, kan waktu itu 98 itu agak apa ya, ekonomi kita Chaos ya. apalah, kalau kita bahasakan chaos, dia tidak hanya ada di Indonesia saja, kan hampir Asia Tenggara juga Krisis. mengalami itu. Malaysia, Thailand, kemudian akhirnya sampai juga ke kita di Iya. Indonesia. Tapi faktanya pada waktu itu, karena adanya HIPMI, waktu itu di banyak literasi saya lihat ekonomi kita tetap agak baik. Apakah memang karena semangat mudanya waktu itu atau bagaimana kira-kira? Justru emang fundamental ekonomi yang bakal bertahan itu seperti teman-teman HIPMI, Bang. Karena mereka emang pengusaha di daerah masing-masing. Dan saat Krismon, biasa tuh yang sangat terganggu itu pemain besar, Bang. Oh, gitu. Nah, kita mungkin pemain-pemain skala dari menengah ke besar nih cenderung kekuatan survive lebih tinggi, UMKM lah sekarang. UMKM lebih tinggi, dan terbukti kan, Bang, di COVID kan. Iya, betul. Yang hancur kan, yang teman-teman HIPMI pun masih bertahan, walaupun semua pengusaha lelah, Bang ya. Pas saat ada krisis pasti semua pengusaha lelah. Cuman memang semangat di HIPMI itu karena kita berjaring, Bang ya. Iya, Di betul. saat teman-teman ada kesusahan pasti kita bantu. Nah kan saat kita di HIPMI ini, kita kalau orang take and give, kita tuh give and take, Bang. Oh, Dikasih dulu baru kita ambil. memang konsolidasinya Iya. kuat ya kalau di HIPMI ya. Dan terbukti juga senior kita tuh Bang Sandi justru di 98 tambah kaya, Bang. Jadi Itu memang salah toga investasi itu momen of kenaikan itu setelah krisis moneter kan. betul. Jadi memang HIPMI ini memang labor, betul yang Labor. Bung kata-kata tadi. Bahwa HIPMI ini labor para pengusaha, mulai dari yang kecil menjadi menengah, bertumbuh menjadi besar dan seterusnya. Itu memang sambungannya setelahnya Kadin gitu ya, atau bagaimana? Oh enggak, itu biasa itu kita ya, Bang. Mungkin anak-anak HIPMI pensiunnya di Kadin. Oh. Karena HIPMI kan umur cuma sampai 41, Bang.
Oh, bolehnya di ini sampai 41. Setelah itu kita udah KTA hitam. Nah, kalau di Sumatera Barat, Bung Rehan, kita kan ada 19 kabupaten kota. Sudah ada HIMI semua di sana. Oh sudah, kita lengkap. Kalau di kabupaten kota apa namanya? BPC Bang, BPC, Badan Pengurus Cabang. Udah ada kita semua. Lengkap kita. Oh, alhamdulillah. Jadi sahabat muda sekalian, sahabat-sahabat muda Bawaslu, bahwa memang bagaimana HIMI itu hadir, kemudian tumbuh berkembang. Nah, ini yang menarik, Bung Rehan. Hampir saya lihat ya, saya rasa semua sahabat muda di luar juga melihat hal yang sama. Hampir semua kepala-kepala daerah tuh pernah menjadi alumni HIMI. Itu gimana ceritanya? Tadi kan Bung Dan bilang untuk level nasional ada Bang Zio, Sandiaga Uno, bahkan sampai masuk menjadi calon wakil presiden. Kemudian hampir saya lihat beberapa menteri pernah di HIMI. Bang Bahlil ketemu HIMI dulu. Nah, bisa jadi begitu kan? Hampir semua tokoh-tokoh partai politik lah. Bahkan kalangan akademisi, tidak hanya di partai politik, saya lihat kalangan akademisi, bahkan pure ke dunia usaha sekalipun, itu pernah ngetem di HIMI semua. Gimana itu HIMI membentuk itu? Karena HIMI ini memang organisasi yang sangat apa Bang ya? Kita tuh memang berorganisasi ini ADART kita laksanakan dengan baik. Dan emang ini dilabor kepemimpinan karena di HIMI beragam isinya Bang. Kita kan nggak cuma pengusaha besar ada di HIMI Bang. Ada pengusaha mikro, ada pengusaha menengah. Iya betul. Dan cenderung cara berpikir kita lebih taktis dan lebih cepat dibanding teman-teman lainnya. Dan akhirnya setelah labor itu karena HIMI ini panggungnya sangat memberikan keleluasaan untuk teman-teman diri Bang ya. Iya betul. Banyak teman-teman di HIMI akhirnya diminta untuk mengerjakan hal-hal yang berbau politik lah ya. Dan termasuk juga di Sumbar tuh kita di HIMI sangat cair Bang, HIMI Sumbar. Di HIMI Sumbar tuh hampir semua partai ada Bang. Bahkan ada ketua partai juga di dalam HIMI Sumbar. Artinya konsolidasi dalam konteks ke Sumatera Baratan berjalan baik. Tapi kita di HIMI itu nggak pernah bahas partai kan. Ya, kita di HIMI ya kita nyatu aja, mau warnanya merah, kuning, biru, hijau, apa saja lah aja. Yang penting cerita kita usaha gitu ya. Karena itu enak emang di saat di HIMI kita udah coba semua warnanya. Oh, ini yang perlu menjadi perhatian, mungkin catatan bagi kita semua. Kadang-kadang kan sering juga dianalogikan Bung Rehan bahwa politik, demokrasi, politik. Kalau kemudian ekonominya stabil, kemudian sudah bisa dipastikan demokrasinya berjalan dalam basis kesejahteraan ya. Atau sebaliknya kalau misalnya demokrasinya tidak sehat, politiknya tidak sehat, maka dampaknya kepada ekonomi. Nah, dalam perspektif itu kira-kira Bung Rehan, HIMI melihatnya seperti apa itu? Benar Bang ya, kalau emang politik dan ekonomi ini memang nggak bisa dipisahkan ya. Di saat politik riuh, pasti ekonominya ada gejolak. Di saat ekonomi bagus, pasti politiknya agak cenderung lebih tak banyak suara lah ya. Karena memang teduh, karena ini politik kan urusan perut Bang. Di saat orang ini pengen tahu siapa dia nitipin uang anggaran PBD, APBN ini, pasti dia pengen kenyamanan, minimal kejamin ke sekolah dia, sekolah anak-anak beliau, sekolah atau kebutuhan-kebutuhan dasar beliau lah. Dan kalau ekonomi kita tidak stabil, pasti ini politik kita hancur-hancuran. Agak berpengaruh lah ya. Agak berpengaruh. Dan bahkan sampai terpengaruh lah kira-kira ya. Dan banyak daerah kan saat ada krisis moneter, pasti yang ada krisis saja keuangan. Iya betul. Pasti politiknya langsung hancur. Iya. Pasti langsung ganggu. Kayak Malaysia kemarin. Ada kegaduhan karena minyak naik dan pula naik. Demo Nepal yang paling dekat kemarin. Paling dekat ya kan, sampai ya Indonesia juga masih sangat gaduh Bang ya. Karena kita emang negara yang kita kan baru anak bawang lah di dalam demokrasi Bang ya. Kita baru tumbuh dari reformasi 20 tahunan. Dan cuman alhamdulillah kan akhir ini reformasi kita berkembang terus, kebebasan berekspresi kita diterima walaupun tetap ada catatan-catatannya. Cuman yang sangat penting ini buat teman-teman sahabat muda, jangan pernah antipati sama politik. Soal ini urusan perut kalian ya. Kalau soal kalian bilang lapangan kerja susah, itu hubungannya ke politik. Karena politik ini mulai dari kita bangun sampai tidur lagi itu
akibat keputusan politik Apalagi semua. pengusaha bang, pengusaha tuh nggak mungkin nggak peduli politik. Karena kalau kita mau investasi, kita harus tahu politiknya dulu. Betul. Nyaman nggak kita buka investasi contoh di Kota Padang? Apakah dengan kita berinvestasi di Padang ini kejamin nggak semua aspek-aspek kita, lingkungan terkejamin, kepastian hukum terjamin? Apakah politiknya nggak saling sikut ya? Pasti itu jadi pertimbangan pengusaha bang. Untuk pengusaha yang levelnya mikro juga harus bahas politik. Mungkin nggak dia gimana pajak dia di sini? Betul. Bagaimana kutipan-kutipan ada PAD kota yang harus dibayar ya dia. Betul. Dan apakah ada stimulus-stimulus untuk pengusaha mikro dan menengah Gaji untuk pegawai. gaji pegawai atau adakah pelatihan-pelatihan upskilling? Kan ini soal politik semua nih bang. Jadi kalau kita mau bilang nggak fokus usaha aja nggak mau ke politik ya berpolitik kan belum tentu berpolitik praktis bang ya. Tapi kita harus aware ke politik gitu. Karena politik ini ilmu sebenarnya. Ilmu ya. Nah, kalau ini Bung Rehan, dengan kondisi seperti ini, apa kira-kira yang menjadi diskusi teman-teman di HIPMI sejauh ini untuk memberikan sumbangan positif terhadap politik, baik skalanya lokal Sumatera Barat, apalagi kita sudah ada di 19 kabupaten kota ya, BPC-nya, ya BPC ya Padang, Ya, BPC. pengurus cabang ya, Ya. BPC. Nah, tentu mulai dari tingkat BPC ini, kemudian menggema di Sumatera Barat, kita berkeyakinan ini begitu ini politik positifnya disumbangkan oleh teman-teman HIPMI, kaum muda ini, kemudian akan menjadi sumbangan positif juga untuk di level nasional. Yang pasti bang, kalau nggak anak HIPMI yang jadi calon, kalau nggak anak HIPMI pasti di belakang bang. Jadi HIPMI ini mulai dari depan, kemudian ada di belakang. Jadi mulai dari aktor sampai sutradara lah ya. Kalau Produser juga kira-kira. Iya. Kalau kepala daerah kita lihat tuh yang dari HIPMI sekarang itu ada Bang Dani Di dari Kota Solo bang. Oh, yang ini level kabupaten kota ya. Ya. Oke. Bang Fadli Amran itu tuh ketua BPC HIPMI Padang dulu bang. Oke. Dan kalau di hampir semua calon bang, justru di HIPMI juga di Padang contohnya atau di beberapa daerah itu, kadang teman-teman HIPMI itu nggak satu kapal bang. Tapi tetap politik tapi positifnya tetap positif. diberikan kepada publik ya. Nah, dan kalau untuk parlemen ini hari ini kita ada dari HIPMI murni itu bang, ada Cindy Monica itu HIPMI juga itu ya. HIPMI. Sebelum ini beliau kabit juga bang di HIPMI Sumbar. Oh. Dan ngapain bang? Wakil gubernur kita bang Vasco itu kan ketua bidang 2 HIPMI BPP bang. Ada juga Bang Zigo. Kalau di DPRD Sumbar ada Bang Ikrar, ada Bang Nanda. Artinya memang HIPMI ini dalam konteks dan konstelasi politik memang tidak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan. Emang karena itu lagi bang, HIPMI ini kan labor bang ya. Jadi kebanyakan teman-teman HIPMI, kalau kita berHIPMI ini bisa berpikir lebih taktis, bisa mengeksekusi barang itu lebih jelas bang, lebih cepat. Makanya anak-anak HIPMI ini sangat relevan untuk di politik sebenarnya. Berarti HIPMI ini cara berpikirnya sejalan lah dengan apa ya, rencana jangka panjang provinsi, rencana jangka menengah, baik dalam kategori APBN dan APBD ya. Itu kalau misalnya kadis-kadis itu di audit sama anggota Dewan HIPMI pusing tuh bang. Ini kalian ngapain kan? Kan, halo menteri-menteri kan? Pak menteri kita kan juga ada biasa ngeliat laporan dari tim lah bang ya, dari Apalagi anggota kalau anak-anak HIPMI, pengusaha-pengusaha yang pernah berkhidmat di HIPMI, soal-soal laporan ini pikir lah. Jangan, nggak bisa ditipu tuh bang. Karena dia itu sudah pada level praktikum ya, tidak berteori lagi dia. Dan juga kan karena kami di HIPMI kan bukan, kita kan organisasi non profit bang ya. Oke. Justru kita di HIPMI itu sebenarnya uang keluar bang. Karena kita harus mengabdi, benar-benar berjejaring dan mengabdi. Akhirnya kita mulai timbul tuh bang, anak HIPMI itu dari keresahan, terus kepedulian kita meningkat. Kita kan juga banyak HIPMI peduli juga ada bang. Makanya akhirnya banyak, ini fenomena yang saya lihat bang ya, anak-anak HIPMI itu pasti diminta semua oleh partai politik. Iya betul, karena kalau keluaran HIPMI sudah bisa apalah. Iya, Karena kan ketua sudah bilang tadi, aktornya ada di sana, penulis skenario juga di sana, sampai produsernya juga bang. produser juga di sana. Nah, tentu dalam konteks politik positif ini baik. Nah, ini sahabat-sahabat muda sekalian bahwa memang HIPMI menyumbangkan politik positif, apalagi kemudian dalam bingkai demokrasi kita. Wapres kita tuh HIPMI bang, Gibran kan HIPMI. HIPMI juga. Nah, artinya memang labor HIPMI ini menjadi sangat luar biasa dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks
demokrasi kita lah menjadi lebih luas. Kemudian Ketua, tentu ini kita dalam konteks kebawasluan. Bawaslu ini kan melakukan proses membawa semua pihak. Jadi tidak hanya peserta pemilu ini. Peserta pemilu partai politik, tadi Ketua Bung Rehan sudah sampaikan bahwa di dalam HIPMI itu semua ada warna. Mau merah, hijau, kuning, hitam, biru, oranye dan seterusnya ada di sana. Kemudian nyatu dalam satu kesatuan HIPMI. Kemudian begitu bicara politik, dalam mau ceritanya politik praktis, pendek, menengah, sampai pada level pengambil kebijaksanaan. Dan HIPMI terlibat penuh. Saya yakin betul itu. Siapapun saya rasa pengambil kebijaksanaan, mau level presiden sekalipun, sampai level kepala daerah kabupaten kota, dalam mengambil kebijaksanaan berkaitan dengan ekonomi, pasti akan meminta pandangan teman-teman HIPMI. Nah, gimana itu, Bung Rehan? Contoh, Pak Presiden itu kan ketua tim pemenangan itu Bang Rosan, Bang ya. Itu juga dari HIPMI juga. Dan memang sekarang beliau yang dipercaya oleh Pak Presiden untuk mengelola dan antara perusahaan yang sangat besar loh Bang, untuk mengelola portfolio triliunan dari negara. Dan karena memang kita di HIPMI ini kan belajar tuh bertanding untuk bersanding Bang. Karena Bertanding untuk bersanding. Karena ujung-ujungnya ini soal kemaslahatan orang banyak kan. Betul. Jadi kalau kita mau tandingnya sekeras apapun, selesai tanding itu bersanding. Jadi HIPMI ini memikirkan mulai dari kepala sampai ke kaki lah ya. Jadi kalau di HIPMI biasa Bang, gontok-gontokan. Misalnya beda, ini saya mungkin ini warna ini, ketemu di ring politik ya berantem dulu. Berdebat-debatan, berantem dalam kata positif Bang. Berdinamika lah ya. Berdinamika. Cuman setelah kita berHIPMI udah bersanding aja. Dan enak-enak HIPMI itu pasti legowo Bang. Misalnya kebijaksanaannya wise-nya dapat. Setelah ya sebagai petarung, kalau kalah kita kalah ya kita bantu yang menang Bang. Berarti siapapun yang ditakdirkan menjadi pengambil kebijaksanaan hasil Pasti kita bantu. pemilu, pasti HIPMI lah itu ya. Pasti kita bantu. Karena HIPMI ini dia kayak, kalau saya analogikan ini Ketua, HIPMI ini tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana ya. Sama kayak Muhammadiyah dia. Dan itu Bang, kenapa HIPMI itu kan sebenarnya untuk angka pengusaha kita sangat rendah Bang. Kita masih belum mencapai angka 8% kan. Untuk menjadi negara yang mencapai Indonesia emas. Nah ini makanya semangat HIPMI ini lagi kita tularkan ke perguruan tinggi juga tuh Bang. Jadi Di karena perguruan tinggi ada juga HIPMI-nya? Apa namanya? HIPMI perguruan tinggi Bang. HIPMI PT lah. HIPMI perguruan tinggi, oke. Kalau di Sumbar itu kita ada banyak lah Bang, ada di UNAN, UNP, di Politeknik. Nah itu diajarkan pure berusaha saja, Berwirausaha. tetap seperti yang Bung Rehan sampaikan tadi bahwa di sana kita belajar politik juga. Kita Kadang-kadang itu aja Bang, kalau ada yang bagus dipakai-pakai ya kan. Saya ada yang bagus yang saya tahu, ayo ikut Abang lah di sini. Ini yang perlu jadi perhatian untuk teman-teman mahasiswa. Hari ini kan pemilih di semua tingkatan, baik itu pemilu maupun pemilih di tingkat pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan seterusnya, itu kan lebih banyak kaum muda. Nah, catatan dari Bung Rehan tadi, teman-teman muda sekalian, sahabat Bawaslu dimanapun berada, bahwa memang rupanya HIPMI ini sampai di perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan ini dengar oleh teman-teman perguruan tinggi, sehingga dia bisa bentuk juga di bawah. Dia ceritanya kan begini nih Ketua, pemilu itu terlaksana bisa berjalan sehat kalau semua yang turut serta dalam pemilu itu, nah, kalau bahasa sekarang mungkin pemilihnya cerdas. Pemilih cerdas, peserta cerdas, kemudian aparatur pemerintahan kita juga dalam mendampingi proses pemilu itu juga berlaku cerdas. Nah, kalau melihat ini, Bung Rehan, apa yang ingin disumbangkan oleh HIPMI terhadap proses pemilu kita yang berintegritas ini? Kan hari ini kita sering cerita soal, bahkan kita dengar gitu bahwa memang politik uang itu ada di mana-mana. Dan kami di Bawaslu konsen betul hari ini bagaimana ini bisa hilang. Walaupun kita sadar betul hilang butuh waktu. Nah tadi karena di HIPMI itu ada aktornya, pemeran pembantunya, statementnya saya rasa juga ada di HIPMI, kemudian sutradara, produser, bahkan mungkin penontonnya juga ada di HIPMI. Nah, kita butuh pandangan HIPMI lah soal menghilangkan politik uang ini.
Tentu Bang ya, kalau kita dari teman-teman pengusaha pun juga sangat setuju. Politik uang ini udah nggak bisa kita toleransi lagi. Karena ini kan jadi bahaya Bang. Kalau kita kan kasihan peserta Bang ya, mau menang sakit apalagi kalah Bang. Menangnya sakit apalagi kalah. Tentunya tapi ini bisa dihilangkan, emang nggak? Artinya betul kata sama-sama berdarah lah ya. Bang Gaddafi, emang ini prosesnya kan panjang. Tentu kita harus mengasih semangat dulu. Apa sih karena kita lihat masa kita masih belum terlalu membutuhkan pemilihan ini Bang. Karena dia nggak butuh, karena dia masa butuh itu ya yang penting ada beras makan besok. Oke. Tapi kan kita, karena ini kesalahan kita juga tentu ya Bang ya, sebagai mungkin dari teman-teman organisasi atau tokoh-tokoh masyarakat, karena belum bisa menginfluence masyarakat sebesar itu Bang. Karena ini bahayanya kalau ini politik uang selalu dibiarkan. Tentu kita nggak mendapatkan kepala daerah atau pemimpin berkualitas Bang. Kalau politik uang itu terus berjalan. Terus berjalan. Oke. Walaupun nggak semua yang bermain uang tuh nggak berkualitas Bang ya. Karena kadang-kadang yang namanya pemain pasti pengennya menang Bang. Siapa yang nggak pengen tanding untuk menang ya kan? Tapi ini akhirnya kan membuat beban-beban ya namanya uang habis tuh pasti nggak ada yang happy Bang. Apalagi pengusaha Bang. Ini kita secara logika aja, buat apa ngabisin duit sebanyak itu buat bertanding ini? Ini kalau diputarin ke usaha lebih banyak uangnya kan. Nah, jadi apa yang mesti yang HIPMI pasti kita tentu mengajak teman-teman Bang, apalagi anak-anak muda, ayo mulai ikut aktif. Kalau kalian mau gabung di parpol nggak usah, cuman ikut aktif aja. Aktif suarain, kita tuh wajib memilih, melek politik. wajib melek politik. Karena ini soal kepesertaan orang banyak. Ini soal perut teman-teman, soal sekolah teman-teman ya. Kalian mau beasiswa ke US, teman-teman pengusaha perguruan tinggi, itu dari politik semua kan Bang. Ini kalau kalian nggak melek hal kayak ini bahaya Bang. Apalagi kita tahu Bang yang ini juga jadi PR untuk kita kan. Pemilih kita kan turun Bang ya, cenderung menurun. Tiap Partisipasinya langsung tuh partisipasi turun terus kan. Nah ini mungkin dari HIPMI tentu kita sangat ingin berkontribusinya dengan cara teman-teman HIPMI kita ajak bergabung di HIPMI. Silakan nanti ikut berkontribusi secara ekonomi, itu pasti juga sangat penting untuk membuat pemilih cerdas Bang, minimal HIPMI. Nah, saat perut orang sudah makan, pasti dia udah mulai mau berpikir hal lain Bang. berproduksi lah ya pikirannya. Nah, menarik Bung Rehan, bahwa di HIPMI soal pelatihan pengusaha, jadi pengusaha, kemudian bertahan dalam situasi apapun sebagai pengusaha, mungkin sudah banyak diberikan. Kira-kira kalau HIPMI Sumatera Barat ini pernah ada wacana mungkin, atau program kerja enggak, bahwa ada kan dari cerita kita di awal tadi Bung Rehan, bahwa politik kemudian ekonomi ini kan tidak bisa dipisahkan, dia menjadi berkulinan tadi, satu kesatuan tadi. Terfikir nggak kira-kira, atau ada nggak sudah dirumuskan di HIPMI Sumatera Barat mungkin khususnya, bagaimana menceritakan ini dalam bentuk pendidikan kepada kaum muda kita? Karena namanya pengusaha muda pasti energinya beda dengan pengusaha yang tidak muda. Karena kan kita muda ini selalu ingin mencari yang menurut kita baik. Makanya tidak salah tadi Bung Rehan sampaikan semuanya di HIPMI. Nah, ke depan ada nggak program ini mau diapakan ke teman-teman muda di Sumatera Barat? Kalau program langsung belum ada Bang ya. Belum. Tapi sebenarnya secara praktek kita sudah melakukan Bang. Karena ada HIPMI perguruan tinggi tadi Bang ya. Jadi semua kader-kader terbaik dari kampus-kampus masing-masing itu sudah kita ajak berproses untuk jadi pengusaha Di HIPMI ya? di HIPMI. Dan juga ada kadang-kadang beberapa tuh yang kita kan nih pengusaha itu kan butuh SDM sangat banyak Bang. Betul. Banyak SDM terbaik dari kampus tuh yang akhirnya ikut sama abang-abangnya, ikut sama seniornya, dan ikut sama seniornya menjadi bagian pengusaha, menjadi bagian dari tim partai politik juga banyak. Dan tentunya kalau ini kita bisa bahas ke Bawaslu juga Bang, bagaimana nanti ini kita bikin program antara pengusaha dan Bawaslu, bagaimana mengkonekkan pemilu yang lebih berintegritas dan pemilih yang lebih cerdas. Kita sepakat aja Bang. Wah, ini menarik sahabat muda. Karena tadi Bung Rehan katakan politik uang itu mesti hilang. Ini poinnya dulu. Ketika dia hilang, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang tentu akan memikirkan kemaslahatan tadi. Kan diskusi kita soal kemaslahatan tadi. Kemaslahatan yang panjang. Kalau dalam
administrasi negara itu kan namanya rencana pembangunan jangka panjang, kemudian lebih kecil lagi jangka menengah. Dan ini kan tertuang semua. Tadi juga Bu Rehan katakan, sebagian kita mungkin bermimpi sekolah di luar negeri. Tapi kalau akibat politik uang terpilih para pemimpin yang notabene tidak memikirkan itu. Betul itu yang Bu Rehan katakan. Dia sudah keluar uang. Begitu dia duduk, saya rasa normal semua manusia berpikir hal yang sama ya. Begitu kira-kira Bung Rehan. Iya, Bang. Bahwa tentu dia berpikir break even point lah kira-kira. Kalau bahasa ROI ya? Return of investment ya? Bahasa pengusahanya begitu. Tapi kan bener Bang, maksudnya kalau kita ini ngomongnya angka-angka ya, uang yang kita keluarkan tuh balik gak sih? Dan Normalnya itu, normalnya ini kita kan pasti ngitung nih berapa gaji, berapa tunjangan, dan nggak balik. Nah itu tuh kan kadang-kadang akhirnya membuat pola pikir pemimpin-pemimpin kita agak apa Bang, harus cari dulu tambahan-tambahan. Karena belum lagi Bang, kita nggak bisa nyalahin juga Bang. Kita nggak bisa nyalahin juga pemimpin-pemimpin kita. Tren di masyarakat tuh Bang, menjadi pemimpin sangat susah Bang, karena nih ada proposal yang masuk. Nah, dan kalau itu dikorbankan dari gaji, anak-anak nggak makan di rumah jadinya kan. Justru itu mengorbankan keluarga pemimpin-pemimpin kita Bang. Sementara itu tidak tertampung loh APBD ya. Sementara di APBD nggak ada nih. Ini saya ada bantuan pos pemuda, bantuan ini. Sementara yang minta bantuan ini emang orang yang berdarah-darah berjuang untuk memenangkan kita. Contoh di pemilihan Bang, itu kan nggak mungkin nggak ada akomodir. Nah hal-hal yang gitu tuh akhirnya membuat nih lingkaran setannya ini Bang. Ini kita harus mikirin per minggu nih biaya politik segini, per bulan segini. Sementara apalagi di level daerah Bang ya. Betul. Level daerah kan gagasannya nggak terlalu dilihat Bang. Karena di level daerah ini, kepala daerah bisa hari-harinya ketemu dengan masyarakat kan. Dan level gagasan tuh nggak terlalu dilirik di sini kan. Yang penting sama dia, yang penting Bapak hadir, datang bantu. Ini kan, misalnya apalagi mungkin saya bisa berani jamin Bang. Mungkin kalau Abang survei dari 10 orang, paling cuman 2 orang yang tahu anggota dewan siapa di dapil itu masing-masing. Itu contoh Bang ya. Terus saya berani survei itu. Karena saking nggak pedulinya ya. Betul. Tapi kalau pimpinan eksekutif pasti, karena mereka dikasih fasilitas untuk ya punya banyak bawa media massa, punya baliho, punya di mana-mana. Karena pemimpin eksekutif itu cuma satu juga. Satu aja. Tapi kalau gubernur dan wakil. Abang mungkin boleh cek aja di dekat-dekat sini, dekat Bawaslu nih. Tahu nggak saya desa anggota Dewan Padang Utara gitu. Itu contoh Bang ya. Nah ini menarik Bung Rehan, bahwa Bung Rehan katakan tadi ada ketidakpedulian sebenarnya ya, baik dari pemilihnya. Nah tentu peserta dalam hal ini partai politik, para calon, ketika si pemilih saja tidak peduli, maka dia tentu punya ruang yang untuk menghindar lah seterusnya dan yang lain-lain. Nah sehingga tadi Bu Rehan katakan sebelum terpilih mungkin pertemuannya hinten ini. Begitu terpilih dia tidak lagi, sehingga pemilu berikutnya, pilkada berikutnya, dia para pemilih ini merasa toh kalaupun nanti dia sudah terpilih dia tidak ingat kita lagi, maka kalau dia bawa bahan hari ini, bahan itu bisa dalam bentuk pakaian, amplop dan seterusnya itu, sehingga dia tidak akan pilih yang bersangkutan. Itu tadi Bang kita bahas. Beda pilkada PKB itu nggak jauh Bang. Apa? Kalau PKB lupa pakai jadi dia Bang. Oke, kalau pilkada sudah jadi lupa ya kan. Nah itu stigma masyarakat Bang. Karena memang ya ini alhamdulillah ini Bawaslu akhirnya memberikan tontonan publik, mengasih informasi publik yang benar kayak ini Bang. Akhirnya publik udah mulai belajar, udah mulai tahu. Sementara kan pada hari ini memang publik tuh ngerasa manfaat teman-teman tuh, apalagi dengan era keterbukaan informasi ini Bang ya. Semua lembaga negara itu makin ditekan, makin tidak legitimate bentukannya. Semua dianggap politisi itu kotor, semua dianggap ini salah ya kan. Akhirnya makin membuat gap, orang nggak peduli sama siapa pemimpinnya, dan cenderung ketidakpedulian itu sangat tinggi ya. Ini saya tuh sangat worry sih Bang. Saya kan mikir dulu karena kita ini di Padang Bang ya. Harusnya Pak Sumbar ini kan memang tempatnya para pemikiran cendekiawan kan. Betul. Tapi ternyata di pemilu 2024 kemarin nggak sebanyak itu pemilih kita di pilgub dan pilkada
kabupaten kota bang ya. Mestinya berbarengan lah ya. Iya. Karena di sini pemikirnya banyak, Kalau pilpres banyak karena ya emang ini pilpres. Oke. Trending pilpres pasti selalu banyak kan bang. lebih banyak daripada pilkada ya. Iya. Tapi akhirnya kan ini membuat kita akhirnya kepedulian teman-teman soal daerah yang sendiri pun makin berkurang menurut saya bang. Karena kalau teman-teman peduli sama daerah, emang cinta sama Kota Padang, sama Sumatera Barat atau sama Indonesia. kecamatannya masing-masing, ya, harusnya wajib milih. Dan teman-teman tuh berhak loh bang nuntut. Kalau saya misalnya milih satu orang di DPRD atau di kota, saya berani nuntut. Ini suara saya satu pak, ini tolong diwakilkan ya kan. Nah, Jadi mesti wajib ini ya. wajib ya. Tapi Dan wajibnya ini ketua, apakah karena ada yang mengiming-imingi? nggak, tapi ini nggak terlepas iming-imingi bang. Ini emang, ini saya bilang nih mesin lingkaran setan ini bukan hanya salah peserta bang. Ini emang salah dari kebiasaannya yang harus kita, emang ini PR sangat besar bang. Emang kita hancurin kebiasaannya. Karena peserta pasti mau menang bang. Nggak bakal ada peserta yang mau kalah bermain kan. Jadi cara menangnya itu gimana, dan setelah mungkin itu pun di lembaga survei bang, bahkan debat publik pun nggak masuk jadi indikator buat orang memilih loh bang. Padahal di situlah hal itu narasi dipertontonkan, kualitas berpikir dipertontonkan, Oke. dan itu tuh cuman 3% orang yang milih itu gara-gara debat publik loh. Misalnya saking nggak terlalu pentingnya menurut apa namanya masyarakat tuh soal narasi Konstituen lah ya. Iya. Yang penting hadir nggak beliau. Betul. Jadi kalau di sini dicabik dan bagus dituang kan dia nggak ya kan. Ada edisi ya. Ada di sini. Nah itu tuh yang akhirnya ini jadi PR juga bang ya. Tentu di teman-teman pengusaha pun nggak juga bakal happy bang, karena setiap pilkada ini kan artinya bakal walaupun uang muter, tapi kan ketidakpastiannya luar biasa bang. Oh begitu. Tapi pasti kalau pilkada pemilu pasti perputaran ekonomi luar biasa bang. Jalan ya ekonomi jalan. Dan yang pengusaha-pengusaha UMKM bahagia lah. Cuman tetap aja ketidakpastian ini masih jadi berbahaya menurut itu bang. Jadi Bung Rehan, ke depan tadi kan ini menjadi, saya pinjam bahasa Bung Rehan, ini lingkaran yang tidak berkesudahan. Kemudian politik ini adalah ilmu sebenarnya, dan kita ini para pempraktek ilmu itu kan. Bung Rehan dengan teman-teman HIPMI, teman-teman peserta pemilu yang di dalamnya HIPMI itu juga hampir semua teman-teman peserta pemilu turut serta. Nah, ke depan langkah konkret HIPMI ini untuk melakukan perbaikan, karena tadi ceritakan kalau demokrasinya baik, insya Allah ekonominya kemudian membaik. Kemudian sejahtera masyarakat, pikirannya terisi, perut nyaman, tidurnya nyaman, otomatis demokrasi ini berjalan dengan baik, dan pergantian kekuasaan melalui pemilu dan pemilihan kepala daerah ini kan akan berjalan rasionalitasnya. Rasional. Nah, kalau stabil kemudian rasional, dia tidak akan memilih hanya karena diiming-imingi politik. Apalagi hari ini Bung Rehan, kekhawatiran kita yang sangat tinggi itu kan semuanya bisa dilakukan secara digital. Benar. Kita semua punya platform media mentransfer satu sama lain. Apakah dalam bentuk startup, perbankan, kemudian dan yang lain-lain lah. Nah, kita kekhawatiran kita, kalau kemarin mungkin politik uang bisa saya beri amplop ke Bung Rehan beri beras ke tempat yang lain dan seterusnya. Kalau sekarang kan bisa nggak nampak. Nah, pada titik ini memang beberapa narasi hukum kita belum bisa jangkau. Nah, kira-kira HIPMI dalam konteks ini melihatnya gimana Bung Rehan? Ini kalau soal kemajuan teknologi kita bang ya, memang sangat berbahaya sih bang buat politik uang. Karena saya menemukan juga bang, ada satu konter handphone, dan itu tuh tempat transaksi politik sebenarnya bang. Secara digital. Jadi udah saya milih, dikasih duit di transfer. Kalau ditanya sama penyelenggara, enggak, kita kami top up kok ya kan? Iya kan? Iya tuh. Nggak bisa di track kan bang. Nah itu tuh bahaya sebenarnya, dan memang tentu sekali lagi ini memang jadi PR bersama dari HIPMI. Pasti tentu kita memberikan semangat positif buat teman-teman ya. Kalau mau ekonomi kita dan politik kita stabil, ayo kita stop hal-hal yang mencederai ini. Ini bukan politik uang, ini bukan politik nggak pakai uang Pak ya. Pasti politik pakai uang, nggak mungkin nggak. Tapi tentunya transaksional ini yang harus kita kurangi.
bagaimana teman-teman kita bicara lebih ke ide gagasan, karena insya Allah Bang, kita yakin kalau anak-anak ini bermain pasti punya ide dan gagasan, karena ini memang sangat penting menurut kita. Ya kalau hitungan pengusaha, kita ngapain Bang buat ngabisin duit berapa investasi di hal yang tidak berkepastian lah ya. Mending kita bikin warkop deh kan. Nah itu tuh yang akhirnya mungkin hari ini kita coba ke teman-teman pengusaha-pengusaha muda kita, apalagi ke junior-junior yang ada di HIPMI PT, itu kita udah sebarkan semangatnya Bang. Kita stop politik uang, kita juga lebih berpikir berkarya lah teman-teman, berinovasi lah, karena dari inovasi itu akhirnya teman-teman pasti dapat peluang sendiri juga ujung-ujungnya. Jadi sahabat-sahabat muda, banyak yang tadi kita urai secara bersama dalam waktu yang singkat ya. Dalam waktu yang singkat kita coba mengurai banyak hal. Nah, tadi kita baru tahu juga bahwa ada beberapa yang memang transaksi secara digital itu jaga. Nah ini kan menjadi kekhawatiran kita, karena hampir semua kayak saya ini Bung Rehan, kadang-kadang ke anak itu, ini uang belanja, oh jangan ya dikirim aja katanya. Jadi dia tidak, akhirnya nanti menjadi kebiasaan. Tapi syukur kita, tadi Bung Rehan katakan bahwa ada HIPMI di dunia perguruan tinggi. Nah ini bagi sahabat-sahabat muda ini penting untuk terus melihat hal-hal yang sangat positif. Bahwa negatifnya tetap ada kan tidak bisa juga kita pungkiri ya Bung Rehan. Tapi tadi komitmen Bung Rehan dengan teman-teman HIPMI merasa ini penting untuk kita bersamai. Ini sebagai penutup Bung Rehan, kira-kira ke depan apa yang mau diciptakan HIPMI dalam korelasinya dengan pemilu ini Bung Rehan? Tentunya kita Bang, dari HIPMI ini kan balik lagi ya Bang, kita ini labor kepemimpinan, labor kewirausaha. Tentu kita ingin lebih banyak anak-anak HIPMI yang mengisi ruang-ruang demokrasi ini Bang. Ruang-ruang demokrasi bukan hanya dengan peserta, ada yang dari pemikirnya, ada dari think tanknya, tapi dengan terciptanya banyak pemain-pemain yang benar-benar berlabor dan berproses sesuai regulasi dan di HIPMI itu ADRT jalan Bang. Walaupun kita pengusaha, kita tetap patuh pada ADRT. Nah jadi kalau ini tercipta, insya Allah nanti pasti kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar bekerja untuk masyarakat, wakil-wakil yang benar-benar mendengar masyarakat, dan insya Allah akan membuat daerah kita berkembang, dan tentunya politik kita stabil, ekonomi kita tumbuh, perut kita makan, tidur kita lelap, nyaman kita ya. Dan itu mungkin komitmen HIPMI Bang, HIPMI Sumbar. Oke. Itu sahabat muda, bagaimana tadi kita dengar bersama komitmen HIPMI Sumatera Barat dalam dunia demokrasi. Lebih spesifik lagi adalah pergantian kekuasaan secara konstitusi melalui pemilu. Ada yang menarik tadi disampaikan Bung Rehan, bahwa rupanya konstitusi di HIPMI itu berjalan sangat baik dan dipatuhi. Makanya kalau kemudian ini ditularkan keluar oleh sahabat-sahabat muda HIPMI, karena tadi di HIPMI itu ada aktor, ada stuntman, ada produser, ada sutradara, ada tim artistik yang semuanya bisa melakukan gerakan yang positif. Kita berharap maka pada pemilu 2029 dan pemilihan kepala daerah setelahnya, kalau tidak ada pemerintahan dalam 2 tahun setelah itu, maka akan bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Terima kasih Bung Rehan. Terima kasih Bang Gaddafi. Kita mendapat ilmu beliau di waktu yang sangat singkat ini, di tengah semua kesibukan beliau. Kita apresiasi betul teman-teman HIPMI, di tengah kesibukan beliau masih bisa hadir bersama-sama kita. Bung Rehan, kita di Bawaslu ini untuk mengajak semua pihak menggunakan tagline. Nanti kita lafazkan secara bersama-sama. Saya beri komando Bung Rehan. Siap. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sambil kita kepala tangan gitu. Komando ya. Komando. Siap. Atau salam HIPMI ada? Enggak, sama aja Bang. Ini pengusaha perjuangan ini. Oke, pengusaha. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sukses selalu untuk HIPMI Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Rehan mewakili HIPMI Sumatera Barat ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat muda, Ruang Publik
Bawaslu Sumatera Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.